Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat sadaqallahul adzim. Alhamdulillah segala puji syukur senantiasa kita haturkan atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para kerabat, kepada para sahabat serta orang-orang yang senantiasa ikhlas, senantiasa istiqomah mempelajari serta memperjuangkan agamanya ila yaumil akhir. Pemirsa channel TV Baron yang dirahmati Allah, kembali lagi kita di agenda Risalah, kajian Risalah, Ruang Ilmu dan Sila Ukhuwah, spesial edisi Ramadan. Pada kali ini kita akan membahas tema khusus, tema yang menarik, yakni memilihkan guru untuk anak. Bagaimana memilihkan guru untuk anak? Marilah sebelum kita bahas lebih detail, kita ikuti video pengantar berikut ini. Akhir-akhir ini, mata dan telinga kita seolah tak henti disuguhi kabar yang memprihatinkan. Ada murid yang merendahkan gurunya, bahkan sampai melakukan kekerasan. Di sisi lain, muncul pula berita tentang guru yang kehilangan integritasnya. Tindakan asusila, perilaku yang jauh dari keteladanan. Dua fenomena seperti dua sisi mata uang yang sama-sama retak. Lalu pertanyaannya, di tengah carut-marut pendidikan hari ini, kepada siapa orang tua harus menitipkan harapan? Sebab salah memilih guru bukan hanya merusak pemahaman, ia bisa merusak akhlak, bahkan masa depan iman. Para ulama terdahulu telah mengingatkan kita, guru itu ibarat alat cetak. Jika cetakannya lurus, hasilnya akan lurus. Namun, jika ia bengkok, jangan berharap lahir generasi yang kokoh. Ibnu Sirin berkata, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Ilmu bukan sekadar informasi, ia adalah jalan hidup, ia membentuk cara berpikir, cara bersikap, cara bertakwa. Lihatlah generasi salaf. Uqbah bin Abi Sufyan berpesan kepada guru anaknya, perbaiki dirimu terlebih dahulu, karena mata anakku tertuju padamu. Harun ar-Rasyid menyerahkan putranya seraya berkata, ajarkan Al-Quran, ajarkan sunnah, isi waktunya dengan kebaikan, jangan biarkan ia kosong. Mereka memahami satu hal, anak bukan sekadar titipan dunia, ia amanah akhirat. Hari ini kita bertanya, kemana anak-anak harus kita arahkan? Jawabannya jelas, kepada para pewaris Nabi, para ulama, para masyayikh, para kiai yang menjaga warisan Rasulullah. Di pesantren, anak-anak tidak hanya diajari ilmu, mereka ditempa dengan akhlak, dinaungi doa, dididik dengan keteladanan. Boleh saja ada narasi negatif, namun sejarah membuktikan pesantren adalah benteng akhlak, benteng iman, benteng Islam yang rahmatan lil alamin. Pilihan menentukan masa depan, mari selektif. Mari titipkan buah hati kita kepada guru yang lurus ilmunya dan soleh akhlaknya. Karena mencarikan guru yang tepat adalah investasi terbesar untuk akhirat mereka. Saksikan kajian risalah selengkapnya dan temukan jawaban atas kegelisahan hati ayah dan bunda. Baik pemirsa Risalah yang dirahmati Allah, telah kita saksikan bersama video pengantar tema pada hari ini. Marilah kita sapa guru kita, kiai kita, Al-Mukarram Kiai Abdul Karim Mulyo.
Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Yai. Alhamdulillah. Ya, dengan izin Allah, insya Allah kita diberikan pertolongan untuk menyempurnakan puasa kita pada hari ini. Baik Pak Yai, jadi tema hari ini cukup menarik, yakni terkait dengan memilihkan guru bagi anak. Jadi di video pengantar kita saksikan bersama bahwasanya kalau kita melihat fenomena saat ini, terutama kalau di berita baik berita mainstream maupun media sosial, kita sering sekali menemui bahwa perilaku anak, perilaku remaja yang nirakhlak atau yang rendah akhlaknya. Kita ketahui beberapa waktu yang lalu ada murid yang menganiaya gurunya. Ada murid yang kemudian berlaku tidak sopan, berkata-kata kasar, jorok baik kepada orang tuanya maupun pada gurunya. Namun di sisi lain juga kita melihat ada berita-berita yang juga menunjukkan atau memvisualkan bagaimana guru yang juga melakukan tindakan yang kurang pantas bagi guru. Misalnya melakukan penganiayaan maupun tindakan asusila. Nah, seperti apa Pak itu bagaimana tepatnya sikap orang tua dalam memilihkan atau dalam kemudian melihat pendidikan bagi anaknya? Terima kasih. Memang ketika kita mengikuti perkembangan baik media mainstream maupun media-media sosial yang ada, itu kan ada banyak sekali berita yang ya cukup memprihatinkan. Ya. Satu sisi ada sebagian di antara anak-anak usia remaja itu yang memiliki akhlak yang kurang bagus. Tentu itu mungkin kekeliruan dalam proses pendidikan. Nah, kekeliruan dalam proses pendidikan itu sendiri variabelnya juga tidak satu dua, tapi ya banyak yang memberikan pengaruh. Nah, salah satu di antara adalah variabel pendidik atau guru. Guru itu kalau di masa yang lalu ya mestinya kan isok digugu lan ditiru, ya kan begitu. Nah, tapi dalam perkembangan berikutnya ya memang guru juga manusia ya. Tidak ada yang sempurna. Terkadang di antara yang berprofesi sebagai guru itu ada yang juga memiliki kekurangan dari sisi akhlak. Nah itu. Nah, bagi kita para orang tua itu harus tetap memiliki sikap kehati-hatian dan selektif ya, dalam memilihkan guru untuk anak-anak mereka. Ya. Kenapa ya? Diibaratkan bahwasanya guru itu alat cetak. Gurunya itu memiliki ilmu apa, memiliki karakter apa, maka itulah nanti yang akan ditiru oleh anak-anak muridnya. Ya. Misalnya ada seseorang yang berguru pada ulama, itu karakter yang sifatnya fisik saja, itu cara duduknya, cara memandang atau ketika berbicara dengan orang lain itu cara memandang, cara duduknya itu ya seperti gurunya. Sampai seperti itu. Iya. Termasuk Sayyidina Ibnu Umar itu kan meniru, mungkin bahasa kita ya, meniru plek Rasulullah SAW. Karena cetakan. Nah, apabila guru yang mendidik anak-anak kita itu baik, ya, insya Allah nanti akan menjadi anak-anak yang baik.
Tetapi sebaliknya, kalau ya naudzubillah, kalau seandainya ada guru yang kurang baik, itu nanti bisa berpengaruh kepada perilaku anak. Karenanya kita itu diberikan semacam pesan oleh ulama-ulama terdahulu, ya. Di antaranya adalah misalnya Ibnu Sirin rahimahullah, sebagaimana yang dikutip oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, baik di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim maupun kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau menyampaikan bahwasanya Ibnu Sirin ini berkata, inna hadzal ilma din. Inna hadzal ilma dinun. Ilmu itu agama, ilmu itu bagian dari agama. Maka fangzuru amman ta'khuduna ilma. Maka perhatikanlah dari siapa kamu mengambil ilmu. Dari siapa kamu mengambil. Kan kalau kita perhatikan, misalnya ada orang yang punya paham keliru gitu kan. Misalnya ada yang mengatakan bahwasanya pergaulan, ya, itu kan ada yang namanya sekarang itu kelompok LGBT. Pelangi. Itu kan ada tokoh yang mengatakan itu boleh. Kan bahaya ini. Kalau itu diduplikasi kepada anak didiknya, terus anak didiknya itu mengadopsi pemikiran itu, kan berbahaya. Iya kan? Kan berbahaya. Dan itu ada pertanggungjawabannya. Sehingga ilmu itu bagian dari agama. Bagaimana kita itu mendapatkan ilmu dari siapa, maka itu nanti akan sangat penting. Lebih tegas, Sayyidina Ibnu Umar, nah, beliau itu menyampaikan bahwasanya ini juga dikutip dari kitabnya Hadratus Syekh, yang al ilmu dinun wassolatu dinun fanduru amman ta'khuduna hadzal ilma. Jadi ilmu itu agama, sholat itu agama. Maka perhatikanlah dari mana kamu mengambil atau mendapatkan ilmu itu, ya. Bagaimana kamu bisa sholat, nyoba carane sholat. Nah itu kan penting. Nah, sehingga kalau kita misalnya mengamalkan agama, sholat itu dengan cara sendiri, itu kan ya tidak akan bisa diterima. Nah disitulah kemudian bagaimana kita sholat, ya, karena kita nanti akan ditanya itu, ya, akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, sholatmu bagaimana, terus kalau dagangmu bagaimana, ya lah, atau yang lain. Nah, termasuk di dalam persoalan-persoalan yang menyangkut keluarga, menyangkut anak dan seterusnya. Itu kan semuanya harus didasari dengan ilmu. Nah, sehingga beliau itu menyampaikan fala tarwuhu illa aman tahaqqaqat ahliyatuhu. Maka ya, kecuali kamu bisa mengambil, ya, dari orang-orang yang keahlian atau keilmuannya itu ya jelas. Ya, dari siapa? Ya, bi ayyakuna minal udul as-siqat wal muttaqin. Jadi orang yang adil, orang yang sikot, dan orang yang bertakwa. Nah, untuk saat sekarang memang enggak gampang. Kenapa? Karena alam pemikiran terkait dengan tolak ukur seseorang, nanti anak saya itu jadi apa, dan seterusnya. Itu kan rata-rata obsesinya adalah satu, intelektualitas. Nah, yang kedua biasanya ya persoalan ekonomi, ya kaya dan seterusnya. Sementara dari sisi adab itu kan atau akhlak itu kan biasanya belakangan, kan gitu. Wis sekolah ke sana itu
apa namanya, dari sisi orangnya pinter-pinter. Nah, pinter itu satu hal, nah, benar itu hal yang lain. Banyak orang yang pinter, nah, tetapi kadang-kadang kurang dari sisi benarnya. Nah, Al-Maghfur lah, Kiai Haji Hasyim Muzadi itu kan juga pernah menyampaikan, dadekno wong sing pinter iku insya Allah gampang. Nah, tapi nek dadekno wong sing bener, nah, itu sing kurang lebih begitulah beliau itu pernah menyampaikan pesannya. Nah, disinilah guru itu penting. Ada cerita, cerita ini dari kiai saya. Nah, jadi beliau juga mendapatkan ini apa? Ada seorang kiai, beliau itu cerita tentang seorang kiai yang memang memiliki apa namanya ya, memiliki kafaah, memiliki karakter ya, memiliki karakter yang sangat luar biasa. Jadi punya salah satu di antara santrinya itu ketika dikirimi uang saku apa itu sama kiai ini tidak diberikan. Nah, tidak diberikan. Nah, dari mana biaya untuk apa? Untuk dia selama menuntut ilmu, baik makan maupun sangunya itu diberi dari uangnya sendiri. Nah, kenapa kok begitu? Ternyata ada hal yang diketahui oleh seorang kiai tadi itu sebagai gurunya itu tentang pekerjaan orang tuanya, kenal dengan orang tuanya, kenal. Nah, itu baru disampaikan ketika orang tuanya itu, wali santri itu meninggal, sudah meninggal. Nanti pekerjaan orang tuamu itu begini. Jadi di kamarnya itu di kamar khusus, tidak boleh ada yang masuk, itu ketika meninggal baru dimasuki, ternyata ada praktek-praktek tertentu yang menurut syariat Islam itu tidak pernah. Dan itu diketahui oleh kiai tadi. Ini pekerjaan orang tua sampean. Ya. Nah, uang saku yang dari orang tua sampean itu tidak pernah tak berikan ke sampean, tak simpan, masih ada tuh. Nah, biaya itu dari saya. Nah, orang seperti ini atau kiai seperti ini luar biasa. Ya. Artinya apa? Betul-betul memperhatikan bagaimana bentukan sosok pribadi muridnya. Sampai juga biayanya itu tanggung, gak jadi ini nek dikai pangan kok seperti ini gak jadi. Nah, orang-orang yang seperti ini, kriteria orang-orang seperti ini mestinya yang dicari oleh para orang tua untuk dipilihkan ya bagi anak-anak mereka sebagai guru yang akan mencetak karakter. Nah, itu. Jadi guru hendaknya memiliki, kalau setidaknya yang dari Sayyidina Umar tadi, Sayyidina Ibnu Umar tadi, orang yang adil, ya, tidak fasik ya, kemudian sikot ya terpercaya. Jadi karakternya bukan orang yang suka bohong dan seterusnya, dan juga mutakin, bertakwa. Insya Allah begitu. Baik, menarik sekali ya diskusi kita, bahwa tentu peran penting orang tua dalam memilihkan guru yang terbaik bagi anak akan melahirkan karakter anak adalah karakter gurunya. Jadi yang paling penting disampaikan. Bahkan nanti dianalogikan, kalaupun bagaimana cara guru itu duduk, berdiri, bagaimana cara melihat itu, bahkan anak itu memvisual, melihat pada gurunya. Baik Pak, berikutnya mungkin dari aspek empiris atau aspek sejarah. Bagaimana sebenarnya kalau kita melihat cara generasi salaf terdahulu dalam menyerahkan atau memilihkan guru bagi anak-anak mereka?
memang kita itu mesti terus berusaha untuk menyambungkan ya. Jadi keteladanan generasi-generasi masa lalu. Karena memang disitulah kita bisa mengambil iktibar, mengambil pelajaran. Ya. Di beberapa catatan yang kitab-kitab yang ada baik di dalam kitab Muqaddimah ya, Ibnu Khaldun itu ada beberapa cerita terkait dengan bagaimana orang-orang dahulu memilihkan anaknya, termasuk berkomunikasi dengan orang yang dipilih untuk mendidik anaknya. Ini penting, karena kalau tidak ada komunikasi, anaknya diserahkan begitu saja ya, nanti ya apa ini. Nah, disitulah misalnya Uqbah bin Abi Sufyan itu ketika bertemu dengan seseorang yang dipilih untuk menjadi guru bagi anaknya, itu menyampaikan pesan yang pertama kali adalah kamu harus membenahi dirimu sendiri terlebih dulu. Artinya kamu harus menjadi baik. Guru dituntut untuk menjadi baik. Nah, ini dipesankan pertama ya. Jadi hal pertama yang harus kamu mulai saat membenahi anakku adalah membenahi dirimu sendiri terlebih dahulu. Nah, seorang guru harus berusaha untuk menjadikan dirinya ya terbaik, ya, sebaik mungkin. Meskipun yang namanya guru ya manusia biasa, ya, kekurangan mesti ada, tapi itu harus dilakukan, senantiasa memperbaiki diri. Ya. Selanjutnya, sebab kata mereka, ya, sebab mata mereka terpaku oleh matamu. Jadi yang dilihat kan gurunya, hidup bareng. Ya. Nah, kalau sudah diserahkan kan tidak mungkin pulang. Artinya kan ya hidupnya bersama gurunya. Diajari apa, yang dilakukan apa, itu kan dilihat oleh murid, oleh anak. Sehingga kayak tadi jiplak itu. Nah, itu. Nah, sementara yang lain itu diantaranya adalah ajarkanlah, misalnya pesan dari Harun Ar-Rasyid. Ya. Selain sebagaimana yang dulu kita sudah bahas terkait dengan tahapan-tahapan pendidikan, ya, kurikulum atau materinya apa, itu kan sudah pernah kita bahas. Nah, di antara yang disampaikan oleh Harun Ar-Rasyid kepada guru anaknya adalah ajarkan atau kenalkan mereka dengan tokoh. Jadi bacakan kisah atau biografi tentang tokoh-tokoh, baik dari sisi keilmuan, ketakwaan maupun kepahlawanan. Ini penting. Maka pelajaran sirah itu penting, tarikh itu penting. Nah, ini. Jadi kalau anak-anak itu tidak diajarkan tentang sirah, atau nek bahasa orang kuno ya dongeng, atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid, ya, Gus Dur, ya. Semoga Allah merahmatinya. Itu kan biasanya kalau ceritakan tak dongengi ya, atau iki dongeng, ya gitu. Dongeng itu penting. Artinya personifikasi seseorang, karakternya apa, entah itu kepahlawanan, keilmuannya, ketakwaannya, kezuhudannya, nah, keadilannya dan seterusnya, itu nanti akan menjadi sesuatu yang sangat membekas ketika cerita-cerita itu sering disampaikan. Nah, ketika cerita-cerita itu sering disampaikan. Jadi misalnya kayak bagaimana
Kalau dulu kan kita sempat cerita tentang Mbah Idris itu kan, tentang wirainya. Nah, itu penting diceritakan. Kemudian misalnya Sayyidina Ibnu Umar, bagaimana perilakunya yang betul-betul mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu dilakukan. Nah, begitulah para orang tua zaman dulu, baik dari kalangan elit maupun rakyat biasa, itu betul-betul memperhatikan guru yang akan mendidik anak-anak mereka. Ya. Itu betul-betul menjadi perhatian, sehingga tidak asal menyerahkan anak. Nah, tidak asal menyerahkan anak. Nah, sehingga ketika kita membaca kisah-kisah seperti itu, kemudian apa saja yang mesti diajarkan, nah, maka itu menjadi bagian dari orang tua zaman sekarang ini untuk bagaimana kita itu mengarahkan atau memilihkan anak-anak kita itu untuk belajar kepada siapa mereka. Nah, ini para generasi terdahulu ya sampai detail, ya tadi ajarkan anak saya Al-Quran, ajarkan anak saya kisah atau biografi orang-orang terdahulu agar tumbuh rasa atau obsesi, kalau istilah sekarang, obsesi untuk menjadi orang-orang seperti yang diceritakan itu. Nah, ini. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah pesan jadikan dirimu sebagai seorang tabib bagi mereka yang tidak tergesa-gesa memberikan obat. Kan ya masing-masing anak itu kan memiliki karakter yang berbeda. Jadi pendekatannya ya tentu tidak sama. Karena ketika misalnya ada anak yang potensinya untuk menghafal Al-Quran itu tinggi, ya itu yang mestinya dikembangkan. Tapi bagi yang hafalannya itu sangat berat, mungkin seorang guru harus bisa membaca potensi yang lain. Mungkin dari sisi kepemimpinan atau tanggung jawab itu kan ada itu anak yang kalau diberikan beban tugas yang sifatnya fisik itu bukan sekedar aktif, senang, gembira. Yang itu beda dengan anak yang potensinya itu menghafal Al-Quran. Tugas yang seperti tadi, fisik itu bisa jadi beban psikologis. Kenapa? Wah, ini hafalanku nanti tertunda. Sebaliknya, yang kemampuan menghafalnya itu berat, dikongkon menghafalkan, itu juga ini dapur. Nah, disitulah seorang guru yang betul-betul memiliki kepiawaian itu nanti dituntut untuk memiliki kemampuan membaca potensi anak-anak dan mengembangkan potensi itu. Tidak cukup hanya itu. Makanya seorang guru hendaknya memiliki visi. Karena setiap potensi yang dimiliki anak dan sekaligus keterampilan yang sudah bisa direalisasikan dari potensi-potensi itu kan harus ada bingkainya. Untuk apa? Nah, apakah untuk kelezatan ilmu itu sendiri, ataukah itu digunakan untuk khidmat kepada Islam dan kaum muslim? Nah, kan ada yang potensinya seperti itu di film Upin Ipin itu. Itu kan ada dua singgi itu. Itu kan potensinya itu kan mungkin jadi, kalau istilah sekarang, entrepreneur ya, pengusaha. Seperti ini tidak apa-apa, anak-anak itu berkembang di situ
sesuai dengan potensinya. Tetapi setelah mendapatkan apa yang menjadi potensi dan keinginan, kesenangannya itu untuk apa? Itu yang penting. Nah, semuanya harus gunakan untuk khidmat kepada Islam dan kaum muslim, termasuk yang intelektual. Keintelektualannya digunakan untuk apa? Kemudian yang memiliki potensi kepemimpinan, kepemimpinannya itu untuk apa? Dan lain-lain dan lain-lain. Nah, itulah yang diteladankan kepada kita dari generasi-generasi terdahulu sampai sedemikian rupa ya. Jadi misalnya juga contoh yang lain, misalnya Harun ar-Rasyid ya. Nah itu. Jadi Hai Ahmar, ini berbicara kepada kepada guru anaknya. Hai Ahmar, ya. Sungguh Amirul Mukminin telah mengantarkan kepadamu belahan jiwanya dan buah hatinya. Maka ulurkanlah tanganmu kepadanya. Nah ini. Berbuatlah kepadanya seperti yang sudah aku gariskan. Bacakan Al-Quran. Ini diajari Al-Quran. Kenalkan biografi kepadanya. Ya. Syair-syair. Ya. Ajarkan dia sunnah. Jelaskan kepada teknik pidato dan pembukaannya. Larang ia tertawa, nah, kecuali pada saatnya. Jadi guyon tok ya gak boleh nanti, atau bermain melulu, gimana nanti kan akan bisa mencapai target-target ilmu dan pendidikan. Nah, ini sehingga antara orang tua dengan pendidik itu memiliki kesamaan pandangan. Nah, enggak kemudian silih ginci. Nah, akhirnya anak itu nanti istilahnya manut sopo. Kalau manut orang tua, dia memiliki kecenderungan untuk tidak patuh kepada guru. Ya. Kalau manut guru, itu nanti cenderung tidak patuh pada orang tua. Dan karakter seperti ini kan tidak boleh. Nah, karena guru itu juga orang tua bagi anak-anak. Ya. Nah, dikatakan bahwasanya talibul ilmi ibnun li masyayikhihi. Jadi pencari ilmu itu adalah anak dari guru-gurunya. Nah, sehingga diajarkan tentang bagaimana kepatuhan terhadap guru. Nah, sementara ini tidak boleh mengurangi juga kepatuhan kepada orang tua. Kepatuhan kepada orang tua tidak boleh menegasikan kepatuhan terhadap guru. Nah, kadang-kadang kan ada silih ginci. Nah, misalnya terkait dengan kayak mungkin sanksi-sanksi tertentu ya. Misalnya potong rambut atau yang sering disebut dengan dibotakin itu. Dibotakin. Nah, kalau di pesantren kita ini kan tidak ada sanksi potong rambut. Karena kita tidak memberikan istilahnya sanksi yang fisik. Nah, ketika misalnya anak diminta untuk potong rambut yang rapi dan pendek, ya itu kan bagian dari upaya untuk apa? Untuk menjadikan anak itu bukan saja tertib dari sisi dohirnya, tampilannya, misalnya potongannya jenis apa, bentuk model potongannya itu begini misalnya, ya misalnya kalau 532 atau apa itu 5 mili 3 mili 2 mili ya itu kan misalkan nggak sampai pelontos, tetapi esensinya bukan di situ. Mengajarkan anak-anak untuk mematuhi apa yang diperintahkan oleh guru. Hakikatnya adalah melatih dari sisi nafsiyah, sikap, batin itu. Nah ini tidak kemudian istilahnya dalam tanda petik mungkin dinegasikan oleh orang tua. Misalnya protes, anak saya kan nanti kalau pulang itu nanti malu itu. Apa? Karena opini yang berkembang anak yang dipotong pendek itu bentuk
dari atau wujud adanya pelanggaran. Iya. Nah itu, padahal kan itu bukan pelanggaran. Nah, jadi itu bagian kalau dibingkai dari sisi pendidikan, semuanya harus dibingkai dengan pendidikan. Apapun yang disampaikan atau kebijakan apapun, yang penting itu tidak menyalahi syariat. Itu adalah tetap harus ada kesinkronan antara orang tua dengan guru dengan orang tua. Nah itu kan memang secara dohirnya mungkin potongan rambut atau rambut pendek, tapi hakikatnya adalah menumbuhkan nasiah atau jiwa. Iki kalau diperintah guru itu apa istilahnya bagel atau tidak, atau suka menentang atau bagaimana, itu kan bagian dari penata. Justru sini yang paling sulit itu, paling sulit itu justru menata nasiah itu. Bagaimana menjadikan jiwa yang tunduk, bagaimana menjadikan jiwa yang takwa, yang patuh, hormat terhadap guru, patuh terhadap orang tua, itu yang tidak gampang. Maka di sini pesan-pesan seperti itu mesti dilakukan, termasuk orang tua. Kalau di Indonesia atau di Jawa pada umumnya itu kan pun niki ya, kalau pasrah bongkoan nek nakal nggih jenengan jiwir keplak ta apa. Memang ada yang begitu. Tetapi kan tidak kemudian seorang guru yang diserai seperti itu kemudian diserahna karepmu. Ya tidak bisa. Tetap seorang guru harus mematuhi etika dalam mendidik, ya, etika dalam mendidik. Nah, jadi orang tua selain memilih ya dan memilihkan untuk anak ya seorang guru yang akan mendidiknya, maka komunikasi penting. Anak ini akan dibentuk seperti apa, nah, orientasinya apa. Nah, kalau tidak ya akan sulit. Nah, begitulah mungkin diantara sebagian dari contoh-contoh generasi terdahulu itu pasrah, dan itu juga diwarisi secara turun-temurun ya, secara turun-temurun sampai generasi yang mungkin sekarang ini. Walaupun kadang-kadang biasnya tadi itu pasrah bongkoan pun manut iya manut. Nah, nanti kalau anaknya nakal pun monggo cukup nopo pasrah, kadang-kadang ada yang nah ini iya. Jadi menarik sekali cita-cita generasi salaf, generasi emas Islam terdahulu. Tapi ngapunten Pak, kalau kita melihat bahwa generasi salaf atau generasi terbaik itu kan hidup pada masa-masa di mana mereka hidup di lingkungan Islam. Ada penerapan aturan-aturan Islam yang sangat ketat, yang sangat ideal gitu, sehingga untuk meng-create anak-anak zaman dulu itu lebih mudah karena mereka langsung melihat visual langsung aturan Islam. Petaatan mereka langsung kemudian dikelola oleh guru dan juga negara saat itu. Nah, kalau kita melihat kondisi saat ini justru berbeda secara diametral ya dengan masa sebelumnya. Oleh karena itu kita sebagai orang tua, bagaimana kita atau di mana seharusnya kita menempatkan anak-anak kita atau kepada siapa kita pasrahkan, mengingat kalau sekarang kita melihat kondisi yang ada tidak mudah. Kalau kita sekolahkan di sekolah negeri misalnya, mereka di sana hanya diajarkan ilmu umum, ilmu akademik saja. Tapi kalau kemudian kita pasrahkan ke lembaga pendidikan agama, dikhawatirkan hanya belajar agama saja. Dan bagaimana kemudian kita menyeimbangkan, termasuk nanti bagaimana anak-anak kita ini bisa belajar akhlak adab yang baik kepada gurunya, di mana tempat yang terbaik dan kepada siapa yang harus kita pasrahkan nantinya. Memang satu itu guru mutlak yang memiliki karakter sebagai seorang mukmin yang bertakwa, berakhlak baik itu untuk dititipi. Nah, kalau zaman dulu itu kan meskipun di lembaga pendidikan umum itu karena suasana moralitas
akhlak itu masih relatif menjadi perhatian, itu meskipun guru itu mengajarkan bidang agama, bidang selain agama, itu tetap mereka tidak lepas dari menata kepribadian. Nah, jadi Mas atau Le, nah itu, nah sampean ini kan ya gak oleh bolosan, misalnya begitu. Ingat, sampean itu tidak hidup sekarang saja, sampean nanti akan menjadi orang yang dewasa, nanti akan menjadi seorang bapak, menjadi seorang suami. Kira-kira sampean nanti ini punya istri, punya anak sampean pun tak kelakuan seperti ini tuh, ya apa? Nah ini kan sebenarnya bagian dari memahamkan satu, yang kedua pemahaman itu diharapkan nanti membentuk sikapnya. Nah kalau para guru, suasana lembaga, suasana masyarakat itu masih mendominasi atau masih didominasi dengan akhlak-akhlak yang luhur, mungkin relatif kita menyekolahkan di mana, menempatkan di mana itu mungkin tidak terlalu khawatir. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, ketika si penting duit itu, maka moralitas itu dianggap sebagai sesuatu yang kadang-kadang justru mengganggu untuk bisa mendapatkan uang, sehingga moralitas, akhlak, adab itu diabaikan. Nah, apalagi zaman sekarang video itu loh, kan nggak tahu saya faktanya seperti apa untuk mencari uang lewat video itu loh, bagaimana itu kan kadang-kadang eksploitasi diri. Nah, justru eksploitasi dirinya itu kadang-kadang yang jauh dari nilai-nilai akhlak, ya. Nah, jauh dari nilai-nilai akhlak itu mungkin banyak penontonnya, banyak viewernya, kemudian banyak yang suka, banyak yang itu. Nah, kalau dalam suasana seperti ini kita dalam menempatkan anak-anak kita itu di mana dan berguru pada siapa. Nah, itu sangat penting. Nah, untuk kondisi ya sekarang ya, dan juga itu sudah terbukti dalam waktu yang sangat lama kalau di Indonesia, bil khusus itu di Jawa, ya, yang menjaga agama, yang menjaga akhlak itu ya di pesantren. Nah, di pesantren, iya, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang terkenal maupun tidak, itu akhlak itu, adab itu menjadi materi yang sangat utama. Nah, bagaimana beradab kepada Allah, bagaimana beradab kepada Rasul, bagaimana beradab kepada guru, bagaimana beradab kepada orang tua, itu diajarkan. Kitab yang kecil yang diajarkan kepada anak-anak yang mungkin usianya masih SD, itu kan tentang akhlak, misalnya wasayal aba lil abna atau taklimul muta'alim, itu kan sebenarnya terkait dengan adab. Jadi pesan seorang guru kepada anaknya, ya bunai, wahai anakku, wahai anak kecilku. Nah, itu. Jadi di situ dinasihatkan mulai dari ketakwaan, ya, sampai bermain perkara-perkara yang terkait dengan permainan dengan temannya itu ya diajarkan tentang adab, tentang akhlak. Nah, sekarang kayak kitab hitam yang mungkin tipis seperti itu, kita cari di mana pelajarannya? Di pesantren. Adanya di pesantren. Ya, adanya di pesantren. Entah itu pesantren besar atau kecil. Nah,
Nah itu. Jadi sebelum jadi orang yang besar kan ya ditata sejak kecil itu, ditanamkan. Nanti setelah itu ya kitab-kitab adab yang besar, meningkat ada adabul alim, wal muta'alim, kemudian sampai pada kitab-kitab tasawuf itu kan dalam rangka untuk membentuk sosok pribadi-pribadi yang unggul. Nah, siapa lagi di pesantren kalau bukan para masyayikh, para ulama, para kiai. Nah, itu tidak bisa diabaikan jasa mereka-mereka itu. Ya. Allah maghfir lahum warhamhum. Itu sangat luar biasa. Bahkan yang merintis pendidikan, bahkan lembaganya itu adalah para ulama. Sebelum berdirinya negara Republik Indonesia itu kan para ulama itu sudah ngobani masalah pendidikan. Ya. Nah, dengan kekhasan atau dengan keunggulan masing-masing. Karena pesantren itu nanti akan menonjol dalam bidang tertentu. Nah, tapi bukan berarti yang dasar-dasar itu diabaikan, enggak. Yang dasar mesti termasuk akhlak, keimanan dan itu menjadi bagian, bahasa Arab menjadi bagian. Tapi kan kadang-kadang nek pengen belajar bahasa di sana, kalau belajar fikih di pesantren sana, karena memang lebih menonjolnya begitu. Tapi bukan berarti masalah adab diabaikan, enggak, karena itu dasar, semuanya diajarkan. Nah, semuanya diajarkan. Jadi ya di mana kalau bukan di pesantren, pada siapa kalau bukan pada para masyayikh, para ulama dan kiai. Iya, jadi pesantren adalah jawaban atas pendidikan yang ideal bagi anak-anak kita di zaman saat ini yang memang penuh banyak dinamika terkait dengan kehidupan masyarakat yang jauh dari Islam atau yang penuh dengan persoalan. Baik, Pak Yai, jadi ini kita menjelang akhir, ini ada satu pertanyaan lagi yang kalau kita lihat Pak Yai, bahwa akhir-akhir ini ada narasi-narasi yang menyudutkan atau narasi-narasi negatif terkait dengan pesantren gitu. Jadi pesantren dianggap pendidikan yang kolot, pendidikan yang tradisional, pesantren dianggap pendidikan yang mungkin hanya fokus kepada adab maupun ajaran agama dinia saja, kemudian menanggalkan nilai-nilai akademik begitu yang banyak orang tua menilai justru akademik itu ya penting untuk masa depan anak mereka. Bagaimana kemudian kita sebagai guru di tengah-tengah umat, termasuk juga penyelenggara pendidikan pesantren, bisa menjawab terkait dengan narasi-narasi negatif yang berkembang di masyarakat. Ya, memang namanya sesuatu yang baik, nah terkadang ya mungkin di sekeliling kita ada yang kurang senang. Nah, disitulah kadang-kadang sifat hasut itu muncul. Atau mungkin ya memang ada kesengajaan untuk mendiskreditkan, bahkan mendegradasikan Islam. Melalui apa? Ya simbol-simbol Islam sekarang diwakili di mana kalau bukan di pesantren. Nah, itu. Jadi ada kasus sedikit saja di pesantren, itu sudah seperti menghapus semua kebaikan-kebaikan pesantren. Itu ya mungkin karena hasut atau karena mungkin ya kebencian. Ya, bisa jadi seperti itu. Nah, tentu saja memang ada, tapi kan tidak kemudian menegasikan semua. Kan? Ya, tentu tantangan ini bagi siapa saja yang menyelenggarakan pendidikan Islam untuk terus menjaga istilahnya karakter dan seterusnya. Ya, biasanya kan ya peribahasa itu dipakai. Ya, karena relasi titik rusak susu sebelah. Karena bahasa yang lain kan karena oknum ya. Karena oknum orang lain yang di luar itu kan akhirnya menggebiau ya. Pesantren gini termasuk pesantren itu tidak akan bisa mengantarkan pada
kemajuan. Kenapa? Karena yang diopeni adalah masalah agama. Nah, ini bagian dari sekularisasi pemikiran. Sekularisasi pemikiran. Kenapa? Karena Islam itu tidak membedakan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Nah, ilmu agama itu pondasi. Nah, kemudian ilmu umum itu bagian dari perintah agama. Kenapa? Karena kalau saya memberikan kepada anak-anak itu diantaranya apa hubungannya ilmu kimia dengan ibadah haji? Apa hubungannya ilmu fisika dengan ibadah haji? Kalau matematika kan mungkin bisa langsung ke misalnya terkait dengan zakat, ya, bagaimana menghitung zakat, bagaimana menghitung warisan. Pecahan itu kan sulit hitung-hitungnya. Bagi orang-orang tertentu tidak gampang itu. Antara persentase, kemudian sepersekian itu kan tidak gampang. Itu perlu ilmu matematika. Tapi bagaimana hubungan antara ibadah haji dengan ilmu fisika, ibadah haji dengan ilmu kimia? Mungkin kalau ya paling jauh mungkin daratan Malaysia lah. Kalau pergi haji misalnya enggak, kendaraannya itu tetap seperti zaman dulu naik unta. Mungkin kayaknya enggak perlu terlalu ilmu kimia, ilmu fisika. Tapi tetap ilmu astronominya butuh. Mau berjalan ke arah mana? Ya kalau sekarang pakai Google Map ya. Bisa. Nah, bagi orang seperti kita yang berada terpisah pulaunya dengan daratan Arab, nah itu kan harus menyeberangi lautan. Sebelum ada pesawat kan kapal masuk cukup menusuk batang pisang. Getek itu kan ya enggak sungai pakai getek cukup, tapi kalau di lautan kan ya harus ada kapal. Kapal harus ada konstruksi harus ada ilmu kimia. Oke lah, sebelum ada ilmu fisika, sebelum ada ilmu kimia mungkin pakai layar. Tapi kan ya lama. Nah, bagaimana cepat? Butuh ilmu kimia. Ya, bagaimana menghasilkan bahan bakar? Itu kan ilmu kimia, ya. Nah, termasuk pesawat ada aftur. Itu bagaimana? Kalau tidak punya ilmu tentang itu, maka kalau perjalanan haji itu masih ilmu transportasinya itu masih dikuasai oleh pihak lain, kita kan masih ketergantungan pada pihak lain, bahkan dieksploitasi. Nah, umat Islam dituntut, maka generasi-generasi Islam, anak-anak didik kita itu selain mempelajari basic kehidupan dengan ilmu agama, maka pengembangan kehidupan itu dikembangkan dengan ilmu-ilmu umum tadi. Sehingga tidak boleh ada dikotomi. Nanti kalau belajar agama itu bisa urip tak. Satu sisi ngene pelajaran umum anak kongko koyo opo. Nah, itu harus bingkai dengan bingkai yang benar. Belajar agama itu untuk apa? Belajar ilmu umum itu untuk apa? Itu harus semuanya harus dikemas. Bagian dari satu perintah agama, perintah Allah dan Rasulnya. Yang kedua itu harus digunakan untuk khidmat kepada Islam dan kaum muslim. Baik, insya Allah ternyata Islam itu benar-benar komplit ya. Jadi Islam itu memerintahkan kepada umatnya belajar ilmu agama, namun juga harus mencukupinya, menyempurnakannya dengan ilmu umum, sebagaimana dianalogikan oleh Pak Yai. Baik, Pak Yai, ini menjelang 1 jam, mungkin untuk menyempurnakan pembahasan kita pada sore hari ini bisa disampaikan apa rangkuman atau kesimpulan dari tema kita hari ini yang sangat menarik, yakni memilihkan guru bagi anak. Ya, para pemirsa kaum muslimin,
Ahibah rahmatullah alaikum, memang salah satu di antara tugas orang tua itu yang sangat penting adalah bagaimana memilihkan untuk anaknya guru yang tepat. Jadi memilihkan guru yang bertakwa. Ya, kalau pembahasan sebelumnya adalah guru yang visioner, sehingga cetakannya itu akan, atau muridnya itu akan dicetak, akan menjadi sosok seperti apa, itu nanti tergantung dari gurunya. Nah, kriteria guru ini yang penting, bertakwa, ya, memiliki syakhsiyah Islamiyah yang tinggi, yang luhur, kemudian juga sebisa mungkin visioner. Jadi anak didiknya itu nanti diarahkan untuk menjadi sosok seperti apa, ya, dengan keahlian masing-masing, tapi tetap mereka adalah bagian dari orang-orang yang memperjuangkan tingginya kalimat Allah, lillahi kalimatillah, yani khidmat kepada Islam dan kaum muslim. Ya, saya kira mungkin itu. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita ucapkan jazakumullahu khairan katsiran pada Al-Mukarram Kiai Abdul Karim Mulyo yang telah membersamai kita selama 1 jam dengan tema yang sangat menarik, yakni memilihkan guru bagi anak. Pemirsa TV Baron yang dirahmati Allah, insyaallah kita akan kembali berjumpa di kajian risalah Ruang Ilmu dan Sila Ukhuwah di hari Jumat minggu depan di waktu yang sama, yaitu 4:30 sampai 5:30. Kita juga akan menemani panjenengan, menemani pemirsa semuanya untuk ngabuburit, menunggu waktu berbuka bersama. Sekali lagi kami sampaikan jazakumullahu khairan katsiran kepada seluruh pemirsa TV Baron yang dirahmati Allah yang telah meluangkan waktunya untuk menyaksikan bersama-sama kajian risalah pada sore hari ini. Baik, marilah kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.